Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 9 pada saat ini. Ada beberapa hal yang harus kita bahas pada hari ini tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru maksudnya apa sih? Mungkin kalian bertanya apa maksudnya gereja sebagai umat Allah yang baru. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Nah, nanti kita akan membahas apa itu gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru adalah lahirnya sejak peristiwa terjadinya hari Pentakosta, yaitu saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kudus turun ke dunia sehingga terjadilah peristiwa Pentakosta. Materi kita pada saat ini, yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gereja gedungnya atau orangnya. Yang ketiga, makna gereja. Yang keempat, umat Allah yang baru. Yang kelima, pergumulan gereja. Nah, kita akan membahas materinya satu persatu. Namun sebelumnya, mari semua kita berdoa. Amin. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kita akan bahas satu persatu materi pada hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak bisa mempersiapkan alat-alat tulis, buku, dan pena sehingga kalian bisa menulis hal-hal yang baru atau hal-hal yang penting yang Bapak jelaskan pada hari ini. Pendahuluan kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ada satu lagu berkata, "Aku gereja, kau pun gereja." Mungkin ini udah sering kalian dengarkan waktu di sekolah minggu. Sering dinyanyikan bahwa kita semua gereja, ya. Nah, kita lihat di sini tentang pendahuluannya, itu gereja lahir pertama kali sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pada peristiwa itu terjadi pengurapan dan peneguhan janji Allah bagi para rasul melalui turunnya Roh Kudus. Ada 3 tanda turunnya Roh Kudus, nanti kita bahas, ya. Peristiwa ini penting karena Tuhan Yesus, hal-hal ini menjadi tonggak utama bagi para rasul untuk bersaksi. Mereka yang tadinya ketakutan dan bersembunyi setelah peristiwa Pentakosta menjadi sangat berani memberitakan Injil. Mereka tidak lagi takut terhadap tentara Romawi. Sejak peristiwa ini pula, para murid dan semua jemaat yang baru bertobat menjadi terang-terangan mengikut Tuhan Yesus. Mereka selalu berkumpul bersama untuk bersekutu dan memecahkan roti. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa dalam bentuknya yang paling awal, gereja adalah sebuah persekutuan. Umat Tuhan selalu berkumpul di rumah-rumah jemaat untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka makan bersama dan mengadakan perjamuan kudus. Mereka disebut gereja ketika bersekutu.
Nah, kita akan bahas tentang gereja, gedungnya, atau orangnya. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang masih kurang tahu. Kira-kira gereja itu orang atau gedung? Ya, nanti kita bahas di sini. Gereja itu gedungnya atau orangnya. Nah, kita lihat di teksnya. Gereja tidak pertama-tama dibentuk gedungnya. Gereja seperti yang dikatakan dalam lirik lagu pembukaan kita, terutama sekali adalah orangnya. Buktinya ada banyak gereja di negara barat yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja namanya. Artinya di sini, kalau orang-orang di dalam gedung gereja itu tidak ada, maka gedung itu tidak bisa dikatakan gereja. Karena kita melihat ada banyak gereja tadi disampaikan di negara barat, ada yang sudah dijual, ya. Setelah dijual, dijadikan menjadi restoran, dijadikan menjadi museum, dijadikan menjadi diskotik, dijadikan menjadi tempat-tempat hiburan atau pertunjukan. Berarti itu bukan lagi namanya gereja, tapi gereja sesungguhnya adalah orang-orang, ya, yang bersekutu, orang-orang yang ada, ya, atau kumpulan-kumpulan orang atau kumpulan gereja-gereja lalu dibentuk satu gedung. Nah, disitulah berkumpul gereja-gereja yang tadi. Nah, artinya kalian sudah ngerti bahwa gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya, ya. Tapi kalau ada orang di dalam gereja itu atau di gedungnya itu, maka bisa dikatakan dia gedung gereja. Kita melihat di sini bagaimana peristiwa terjadinya tentang gereja. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruang yang terkunci, lalu lidah api yang berkobar-kobar turun dari atas kepala para murid. Sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mendadak mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa asing. Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Orang banyak datang ke kota itu untuk merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Murid-murid keluar dari tempat mereka berkumpul. Tiba-tiba semua orang yang mendengar mereka dan yang berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. Orang-orang itu berasal dari Partia. Jadi di sini dikatakan bahwa hari Pentakosta itu ada suatu kejadian yang aneh, yang luar biasa, yaitu turunnya Roh Kudus. Yaitu orang-orang Galilea bisa berbahasa asing, bisa berbahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Jadi mereka hanya orang Galilea tapi bisa berbahasa asing. Ya, ini kejadian yang dahsyat sehingga orang yang hadir pada saat itu merasa terheran dan merasa aneh karena mereka bisa berbahasa dengan berbagai bahasa yang mereka ucapkan. Sebagian orang lagi bersikap sinis dan mengejek mereka. Mereka sedang mabuk anggur manis, kata orang-orang ini tentang murid-murid Yesus. Nah, kita lihat di situ bahwa pada saat itu orang-orang atau para murid-murid Tuhan pada saat itu adalah mereka mengalami peristiwa itu pada pagi hari atau jam-jam pagi. Tidak mungkin ada orang mabuk anggur, ya. Tapi inilah sindiran, inilah ejekan mereka yang melihat pada saat itu. Petrus berkata bahwa ia menceritakan bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Joel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki, perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat. Apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa.
Jadi apa yang harus kami lakukan? Tanya orang banyak itu. Petrus menjawab, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptis. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana. Makna gereja, apa itu makna gereja? Nanti kita bahas apa itu gereja, ya. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Peristiwa Pentakosta, gereja pertama kali lahir di Yerusalem karena peristiwa Pentakosta. Pada hari itu, Roh Kudus turun dalam 3 tanda. Pertama, suara gemuruh angin, nyala-nyala lidah api, para rasul bernubuat dengan berbagai bahasa. Yang tadi kita sudah. Makna gereja, kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja atau igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke dalam aslinya, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani yaitu eklesia, ya. Nah, di situ kita melihat apa itu arti eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya di sini adalah kita orang yang berdosa, kita yang hidup dalam kegelapan, dipanggil oleh Tuhan menuju terangnya yang ajaib. Artinya percaya kepada Tuhan sehingga kita boleh menjadi saksi bagi orang banyak. Kahal wahyi artinya umat kudus bagi Allah yang telah dipilih dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Ulangan 7 ayat 6. Artinya setelah kita dipilih, ya, kita dikuduskan dari segala bangsa, artinya dari setiap bangsa yang percaya kepada Tuhan di muka bumi untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita lihat di sini umat Allah yang baru. Siapa sih umat Allah yang baru dan siapa umat Allah yang lama? Umat Allah yang baru, yang pertama kita akan bahas, kalau ada umat yang baru berarti ada yang umat yang lama. Yang pertama ini ya, umat yang lama itu Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Kita lihat siapa sih umat yang baru dan yang lama. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda atau sama? Kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ya, di sini dikatakan Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama akan diperbaharui dengan sebuah perjanjian yang baru. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama kita
kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka juga berulang kali mengalami penghukuman. Apa sebabnya? Tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membacanya atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa dalam Yeremia itu Tuhan mau memperbaharui perjanjiannya kepada umat Israel. Kenapa? Karena tadi di situ dikatakan bahwa mereka hanya melakukan firman Tuhan, mereka hanya melaksanakan firman Tuhan di saat ada yang menyampaikan atau di saat ada yang tertulis ya di loh batu atau di mana-mana, lalu mereka melakukan firman Tuhan. Tapi kalau tidak, ya mereka melakukan kejahatan. Di situ dikatakan bahwa seringkali mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Allah. Maka Allah membuat satu perjanjian yang baru tadi. Baru dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya umat yang baru ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini adalah umat yang baru. Nah, perjanjian ini ditulis di dalam hati, ya. Artinya kita dimateraikan dalam nama Tuhan Yesus. Maka kita disebut sebagai umat Allah yang baru. Ya. Menjadi umat Allah yang baru artinya kita harus melakukan firman Tuhan, walaupun itu tidak ditulis di loh batu atau tidak disampaikan, tapi perjanjian atau firman Tuhan itu sudah tertanam di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, kita mengingat dan kita mempraktekkan firman Tuhan. Nah, itu yang orang-orang umat Allah yang baru. Berikutnya kita lihat pergumulan gereja. Apa pergumulan gereja? Yang pertama, gereja yang terbuka. Bagaimanakah sifat gereja perdana? Menurut Kisah Para Rasul digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Berarti walaupun ada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu daerah saja, yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Artinya untuk gereja ini semuanya terbuka untuk bangsa lain, semua terbuka untuk orang lain, ya. Tidak memandang ras, dan juga tidak memandang suku dan bangsa. Yang berikutnya tentang pemahaman ajaran yang benar. Selain eksklusifme kesukuan, mungkin ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular tidak mati, maka hal tersebut membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Hal ini didasarkan pada Markus 16 ayat 17 sampai 18. Nah, kita harus memiliki pemahaman tentang ajaran yang benar yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, kita lihat di sini adalah satu contoh yang pemahaman ajarannya yang tidak benar, bahwa di sini dikatakan kalau kita memegang ular yang berbisa,
Walau kita dipatuk atau digigit ular, kita tidak akan mati karena kita memiliki iman. Nah, tentunya ini adalah pengajaran yang sesat. Artinya jangan kita sampai mencobai Tuhan, ya. Tapi kalau memang kita terpijak ular atau kita tidak sengaja memegang ular, ya. Nah, kalau kita digigit, nah pasti tidak mati. Sama juga halnya ada pengajaran yang tidak benar. Kalau kita minum racun, kalau kita memiliki iman, pasti kita tidak akan benar. Ini adalah pengajaran yang tidak benar. Maka di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki pemahaman ajaran yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Berikutnya adalah gereja yang gagal menjadi teladan. Suatu hari Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata ia ditolak karena warna kulitnya. Gandhi kecewa. Ia mengatakan, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christ are you unlike your Christ. Artinya, aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Artinya di sini kita tidak menjadi teladan kalau kita berbeda. Ya, berbeda tingkah laku kita, perbuatan kita, cara berbicara kita, ya, dari orang-orang Kristen sesungguhnya. Siapakah orang-orang Kristen sesungguhnya? Nah, kalian bisa perhatikan, kalian bisa baca bagaimana orang-orang Kristen yang menjadi teladan. Jangan menjadi orang yang batu sandungan. Akhirnya banyak orang menjadi tidak percaya karena perbuatan kita. Ya, sama seperti Gandhi, kecewa kepada orang Kristen yang tingkah lakunya atau karena membedakan perbedaan kulit. Sementara dalam ajaran bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan, tidak ada yang bisa dibedakan. Itu artinya jangan sampai kita gagal menjadi teladan di tengah-tengah orang lain. Yang berikutnya, hidup saling berbagi. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, like simple so others can simple life. Artinya, hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Bila kita hidup berlebih-lebihan, makan minum secara berlebihan, melampaui batas kebutuhan kita, maka akan ada banyak yang hidup berkekurangan. Tuhan mengajarkan kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana tentang bagaimana cara berbagi dengan sesama. Sebagai orang Kristen kita harus bisa berbagi, ya, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, memperhatikan orang-orang panti jompo, panti asuhan, korban bencana mungkin. Nah, ini artinya kita harus saling berbagi, sama seperti kehidupan gereja mula-mula atau gereja perdana, mereka saling berbagi, ya, saling memperhatikan. Ya, inilah tentunya ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Rangkuman, gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku, bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Dengan demikian, sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh banyak orang Kristen dan gereja yang lewat persembahannya, bantuannya kepada orang-orang miskin, para korban bencana alam, berbeasiswa pendidikan kepada orang jompo, keberpihakan kepada korban-korban ketidakadilan, dan lain-lain, mungkin masih banyak lagi.
demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalau kalian diberkati lewat pembelajaran pada hari ini, kalian bisa share, subscribe, like, dan komen. Demikian pembelajaran kita. Tuhan